那么那个상황을야懂吗？这系列甚至说的subjek itu Anda Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat datang pada Anda semuanya dulu. Hari ini adalah merupakan hari ketiga daripada pengajaran kita tentang asal-usul mantra rahasia. Dan sebagaimana saya sebut beberapa hari yang lalu, untuk mendiskusikan asal-usul mantra, maka adalah sangat penting untuk mendiskusikan tentang sejarah daripada agama Buddha. Ini karena Secret Vajrayana itu adalah merupakan sekte daripada agama Buddha, dan untuk mendiskusikan tentang agama Buddha, yaitu kita di mana agama Buddha berkembang itu adalah di tanah suci India. Jadi adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejarah daripada perbablasan daripada negara India. Begitu kita mengetahui asal-usul daripada Vajrayana, maka kita bisa melihat adanya hubungan yang dasar dengan asal-usulnya. Dan kita juga dapat mengerti bahwa poin-poin penting ataupun alasan-alasan untuk mempraktekkan mantra rahasia Vajrayana, namun bagaimanapun juga di dalam wihara-wihara maupun di wihara biksuani kita atau naneri kita, kita bisa mendiskusikan tentang semua masalah-masalah studi yang khususnya berhubungan dengan pelajaran, dan kita tidak mengajarkan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi saya rasa mengikuti cara kontemporer untuk mendiskusikan hal-hal. Dan saya merasa saya melakukan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk sebagian besar anggota Sangha untuk mengerti apa yang saya lakukan ini, apa yang saya ajarkan ini. Dan saya rasa ini memang agak sulit untuk dimengerti oleh beberapa anggota Sangha. Tetapi kalau kita terus lanjut mengatakan, oh saya nggak tahu terus menurut, maka itu nggak bagus juga, karena kita harus tahu pendukung-pendukung daripada dasar pendukung agama Buddha kita, dan juga di wihara-wihara kita. Jadi saya rasa adalah sangat penting bagi kita, wihara-wihara adalah penting bagi kita untuk memiliki ketertarikan dalam sejarah dan pendidikan kontemporer. Karena anggota Sangha kalau kita tidak bisa mengikutinya, maka kita akan ketinggalan dengan edukasi daripada kontemporer, karena kita harus bersama dengan orang-orang yang mana bila mana kita tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, maka kita akan tidak bisa mengikuti kemajuan daripada orang-orang lain. Dan itulah alasannya kenapa kita harus berupaya keras untuk mendiskusikan hal ini. Jadi saya rasa ini adalah tujuan dan alasan untuk melakukan hal ini. Jadi saya rasa adalah penting bagi kita untuk memulai supaya kita semua bisa mengerti, dan berikut kita akan lanjut ke pengajaran kita. Sebagaimana saya sudah sampaikan beberapa hari lain, kita telah berbicarakan tentang
secara India, maka kita membagikan atas 4 periode dan kita membagikan menjadi 4 bagian karena itu adalah merupakan secara India yang berlangsung ribuan tahun. Kalau kita mengambil satu keseluruhan untuk pembelajaran, maka akan sangat sulit bagi kita mengerti. Tetapi kalau kita membagi-bagikannya, maka kita akan agak mudah untuk mengertinya. Dan itulah sebabnya kenapa kita membagikan menjadi 4 periode dan kita saat ini berada pada periode kedua. Periode kedua adalah periode Weda. Dan di dalam periode Weda, ada 2 bagian, yaitu periode Weda awal dan periode Weda belakangan. Dan ini disebabkan karena periode Weda itu juga agak panjang juga. Bila mana kita tidak membagikannya menjadi 2 bagian, maka juga adalah sangat sulit bagi kita untuk mengertinya, memahaminya. Jadi berbicara tentang periode Weda awal, hal utama yang perlu kita mengerti adalah kapan Weda itu pertama kali muncul. Budayanya itu dimulai dan dibentuk oleh orang-orang Arya dan pada saat itu orang Arya tidak mempunyai bahasa tulisan dan tidak ada tulisan sama sekali. Mereka memiliki bahasa asal mereka sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Mereka bertahap datang dari Asia Tengah sampai ke India, dan mereka sesungguhnya sudah mempunyai bahasa nenek moyang mereka, dan itulah yang kita sebut sebagai bahasa Weda. Dan sebagai bahasa Weda itu berkembang, dan kemudian dan kemudian muncullah bahasa Sanskerta. Jadi inilah hipotesa daripada para ahli. Dan ketika kita berbicara tentang bahasa Sanskerta, kapan ia muncul? Bahasa Sanskerta pertama-tama berkembang kira-kira adalah abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kita berbicara tentang periode Weda awal, itu tidak ada bahasa tulisan, tetapi pada saat itu bagaimana mereka mempelajarinya, bagaimana mereka mempelajari Weda saat itu, yaitu dengan transmisi oral. Jadi satu mengajarkan yang lain dengan cara oral ataupun dari mulut ke mulut. Jadi demikianlah Weda itu diturunkan. Pada saat itu tidak ada tradisi ataupun kebudayaan untuk menulis mereka ataupun mencetaknya ataupun menulisnya. Jadi kita melihat, kita perlu mempelajari periode awal Weda. Jadi apa teks yang dapat kita pakai untuk mempelajarinya? Sumber utama adalah Rig Veda. Tidak ada sumber sejarah lain selain daripada Rig Veda. Selain daripada Rig Veda, apa yang tertulis dan apa yang didiskusikan di dalam Rig Veda? Ia menjelaskan bagaimana cara bagaimana orang-orang Arya datang ke penjam dan bertarung, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan dan sebagainya. Apa alasannya kita menyebutnya sebagai Weda? Ketika kita berbicara tentang Weda di dalam bahasa Sanskerta, bahasa Weda, dalam bahasa sekarang kita sebut Weda, bukan? Jadi kata Weda ini benar-benar saat ini menjadi suatu bahasa yang dipakai secara luas, dan mungkin kebanyakan daripada kita sudah pernah mendengar kata Weda atau Veda itu. Lalu apa di antara Weda-Weda itu apa pula itu Rig Veda?
di antara sastra Weda, ia adalah merupakan Weda yang paling awal dan ia juga kelihatannya seperti sumber bagi Weda-Weda lain. Itulah Rig Weda. Rig Weda membicarakan dengan banyak topik dan mempunyai skop yang sangat luas sekali. Jadi seperti saya sebutkan beberapa hari yang lalu, tidak ada dokumen spesifik sejarah kapan waktu Rig Weda itu dan kapan zaman Weda itu. Bila mana kita ingin mempelajari Weda sebelum abad keempat sebelum Masehi, maka apa yang kita dapati untuk mempelajari adalah dua epos. Dua epos itu yaitu Mahabharata dan Ramayana. Inilah kedua epos itu tersebut. Epos itu adalah drama sejarah pahlawanan ya. Jadi kita mempunyai Rig Veda dan juga kedua epos tersebut. Teks-teks ini adalah merupakan satu-satunya cara untuk mempelajari tentang budaya India kuno, pengetahuan dan bagaimana mereka berpikir dan seterusnya. Jadi mereka itu seperti dokumen yang tak bisa dipisahkan dari kita. Sekarang kita akan berbicara tentang Weda secara umum. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, Weda itu adalah merupakan bahasa Sanskerta dan Weda itu mempunyai banyak sekali maknanya dan di antara makna-makna itu makna utamanya adalah pengetahuan. Mohon tunggu sebentar. Jadi pada dasarnya ia bermakna Veda. Veda itu artinya adalah pengetahuan. Jadi makna dasarnya adalah Weda mempunyai banyak makna, tapi makna dasarnya adalah prasna, pengetahuan. Weda diyakini Weda itu berasal dari pikiran orang bijak kuno di bawah kekuatan para dewa, dan demikianlah sama seperti epos di dalam Tibet, orang-orang tidak mempunyai pendidikan, tidak tahu menulis dan membaca, dan namun bagaimanapun juga dan kemudian mereka tertidur dan kemudian bermimpi. Mereka bermimpi tentang satu cerita tentang Gesar, dan pada saat itu mereka bangun dan mereka beberapa hari kemudian mereka menjadi agak sakit, dan begitu mereka sembuh, mereka dapat membacakan atau melafarkan tanpa berpikir, tanpa ragu-ragu, mereka dapat menyampaikan teks-teks daripada Gesar. Itu hanya keluar otomatis tanpa rekod, dan mereka dapat mengucapkan kata-katanya dengan sangat jelas sekali. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu menulis dan tidak memiliki pendidikan apapun.
Namun bagaimanapun juga mereka dapat membacakan epos daripada geser itu bervolume film dari memorinya. Jadi Indian juga mempercayai bahwa dengan kekuatan para dewa, maka para orang bijak tersebut dapat membacakan daripada kata-kata Veda tersebut. Dan oleh alasan itulah Weda itu artinya adalah berasal dari kekuatan para dewa. Jadi bila mana kita mempraktekkan teks daripada Weda, maka kita akan mampu untuk mengembangkan kebijaksanaan yang tanpa batas. Itulah sebabnya disebut sebagai Weda, yang membantu kita untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Weda. Kita mengambil pengertian lebih mendalam dan lebih luas. Kita berbicara tentang kesusastraan Weda, maka kita tidak hanya berbicara tentang keempat Weda, maka terdapat banyak sekali teks-teks yang termasuk dalam kategori ini. Jadi saya akan menunjukkan pada Anda semuanya saat ini. Ya, adalah seperti ini. Jadi sastra Weda mempunyai tiga sisi bagian utama. Yang pertama adalah mantra atau samhita. Ini adalah merupakan teks akar daripada Weda ataupun teks fundamental daripada Weda. Dan kemudian Brahmana. Mungkin pronunciasi saya tidak tepat, tetapi Brahmana artinya adalah apa yang kita sebut dalam bahasa Tibet adalah kita menyebut sutra dari Brahma atau teks Brahma. Mungkin kita juga mengatakan demikian di dalam bahasa Tibet. Dan yang ketiga adalah Upanishad. Dia mendapat banyak sekali makna daripada ini. Jadi saya tidak melihat ini ditranslate ke dalam bahasa Tibet, jadi kita tetap menggunakan bahasa Sanskerta saja. Jadi pada dasarnya kita berbicara Weda, maka kita berbicara tentang pemahaman yang lebih luas, maka kita berbicara tentang kesusastraan Weda. Maka teks asalnya itu adalah mantra atau samhita. Jadi itu adalah merupakan teks akal daripada Weda. Yang kedua dan ketiga adalah seperti komentar atasnya. Brahmana dan Brahmana kita akan berbicara belakang. Kita akan menjelaskan di belakang hari atau di belakangan. Itu adalah terutama tentang ritual. Dan Upanishad adalah terutama tentang filsafat daripada Weda. Jadi kita berbicara tentang Weda dalam pengertian lebih luas, kita melihat ada tiga kategori daripada kesusastraan Weda. Dan bahkan di dalam Weda Akstua, yaitu mantra dan samhitas, yaitu yang pertama, yaitu mantra dan juga samhita, yaitu mantra dan samhita, dan pada dasarnya, ia adalah merupakan kumpulan pujian. Jadi, para ahli belakangan menyebutnya ia sebagai teks akal dari Weda. Jadi kita boleh menyebutnya sebagai akar teks Weda. Terdapat 4 Weda, yaitu mengajar pada 4 teks akar, adalah merupakan teks awal dalam Brahmana ataupun agama India. Jadi saya rasa banyak sekali orang mengucapkan kata Weda. Ketika saya masih muda dalam dia mempelajari tentang banyak sekali diskusi tentang koleksi dan komentari termasuk tentang Weda. Jadi saya rasa banyak dari kita telah mendengar tentang Weda. Jadi apa
keempat Weda tersebut, ketika kita berbicara tentang keempat Weda tersebut, dalam hal teks, dia ada 4 teks. Yang pertama adalah Rig Veda. Rig Veda Rig Veda adalah merupakan Weda yang paling awal dan yang paling terpenting daripada teks Weda lainnya. Jadi dalam bahasa Sanskerta ia disebut sebagai Rig Veda. Yang kedua adalah Yajur Veda. Yajur Veda Yajur Veda itu adalah bahasa Sanskerta tentu, dan bahkan di dalam Yajur Veda ia masih mempunyai 2 bagian. Dan bagian Krishna dan bagian Sukla. Saya tidak tahu bagaimana pronasinya, tetapi dasarnya adalah terang dan gelap. Jadi dibagi atas 2 bagian. Jadi kita dapat jadi kita bisa mengatakan Yajur Veda terang, Yajur Veda gelap. Yang ketiga adalah Sama Veda. Sama Veda itu adalah Veda melodi atau Veda nyanyian. Yang keempat adalah Atharva Veda. Atharva Veda. Atharva Veda adalah merupakan nama yang keempat. Di antara keempat Veda tersebut, Atharva Veda adalah merupakan Veda akar teks Veda yang terbaru selama masa periode Veda. Jadi secara umum ketika kita berbicara tentang 4 Veda, banyak sekali ketika pada umumnya orang berpikir bahwa Veda itu pada asalnya sudah ada 4 Veda dan sudah ada sejak awal keempat Veda tersebut. Inilah yang terdapat di dalam pemikiran orang lain. Tetapi bila mana kita melihat pada historikalnya atau sejarahnya, keempat Veda itu tidak muncul pada saat yang bersamaan. Terdapat urutannya bagaimana mereka muncul ataupun kemunculannya. Dan khususnya dalam hal makna, terdapat perbedaan di dalam makna dan juga konten, tetapi secara umum dasar daripada Veda itu semuanya adalah sama. Jadi keempat Veda itu adalah saling melengkapi dan saling memperkaya satu dengan lainnya. Jadi apa yang nggak jelas di satu tempat dijelaskan di tempat yang lain. Atau mereka mengisi gap-gap yang ada di dalam gap-gap yang terjadi di yang lainnya. Jadi mereka terkoneksi dengan cara demikian. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang keempat Veda, ia berkembang ratusan tahun dan dikumpulkan beberapa generasi, dan pada akhirnya mereka dikumpulkan jadi satu, dan itulah yang akhirnya menjadi 4 Veda. Jadi itu bukan dilakukan itu bukan ditulis oleh seorang manusia atau satu orang pribadi pada saat yang bersamaan atau satu saat. Dan bagaimana ia pertama kali muncul? Tidak ada orang yang membicarakan tentang hal ini. Pada awalnya hanya terdapat Rig Veda. Waktunya Rig Veda muncul diperkirakan adalah mungkin disusun pada 1500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi apa itu Rig Veda? Ia terutama adalah merupakan himne atau pujian ataupun nyanyian ataupun pujian-pujian para dewa.
Ia merupakan kompilasi daripada banyak hal-hal seperti ini. Dan lebih daripada ribuan seksi daripada nyanyian, dan mungkin terdapat 10.000 ayat. Dan bila mana kita membaginya di dalam buku, maka terdapat 10 buku. Tetapi ketika Rig Veda pertama kali muncul, ia tidak ditulis karena pada saat itu tidak ada tulisan. Karena tidak ada tulisan, maka tidak bisa ditulis, bukan? Jadi ketika Rig Veda muncul, itu tidak tertulis ataupun ditulis. Ia pada umumnya ditransmisi secara lisan dan dihafal. Jadi satu orang membacakan kepada orang lain, mengucapkan kepada orang dan seterusnya, dan demikianlah dipertahankan. Jadi sama seperti di kampung halaman saya, orang tua yang tak tahu baca tulis juga bisa membacakan doa Tara. Jadi dari leluhur menurunkan ke kakek-kakek, ke bapak-bapak, ke anak, dan seterusnya. Dan sampai akhirnya mereka juga tahu membacakan doa Tara. Jadi demikian juga Weda, caranya adalah sama. Tetapi bagaimana ia ditransmisi di Tibet dan ditransmisi di Weda itu adalah sangat berbeda, karena alasannya adalah karena dalam hal Weda, mereka, para Brahmana, mempunyai ketertarikan yang sangat besar sekali untuk mengawetkannya atau mempertahankannya, kata-kata sejatinya. Jadi, kita tahu bahwa di dalam Sanskerta itu adalah bahasa sangat rumit sekali dalam pronunciation, suara, dan sebagainya. Dan karena Weda itu dipertahankan dengan cara pronunciation dan semua aspek bahasanya dan sebagainya secara tepat. Jadi contohnya adalah ketika kita membacakan, ketika kita menghafal sesuatu di Tibet, kita tidak memperhatikan pronunciation dan sebagainya. Tidak demikian, tetapi di Sanskerta mereka memperhatikan hal-hal demikian ini. Mereka mempunyai suatu ketegasan dan sekuensi untuk mempelajarinya dan menghafalnya. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang Rig Veda, apa yang ada di sana itu ditransmisikan dari orang ke orang, baru pada masa zaman belakangan Vedic baru sudah dikompilasi. Dan jadi satu orang mentransmisikan ke orang lain, dan ada orang yang mengumpulkannya dan menuliskannya lah dengan kata-kata. Itulah pada masa belakangan masa Veda akhir. Dan dalam hal ini terdapat guru besar Yi Ching. Ia pergi ke India pada akhir abad ke-7. Dan ia mencatat dalam catatan praktis Buddhis yang dikirim pulang dari Laut Selatan, dan ia tulis di sana, dikatakan di sana semuanya ditransmisikan secara lisan dan tidak tertulis, dan para Brahmana dengan pikiran paling tajam dapat menghafalkan 100.000 syair. Jadi apa yang ditunjukkan di sana, bahwa pada saat itu beliau melihat pada para Brahmana India dapat menghafal daripada Veda tersebut. Ketika kita mengatakan membaca, melafarkan, di dalam tradisi India, itu adalah menghafalkan, itu baru melafarkan. Kalau kita melafarkan, kita melihat buku dan kita membacanya, itu adalah melafarkan. Tetapi jadi di dalam bahasa melafarkan itu makna dulu adalah menghafalkan ataupun secara mengingatnya. Jadi semua itu dibacakan secara menghafal ataupun dilafarkan secara melafal. Jadi tidak ada tulisannya. Jadi Brahman itu dengan pikiran yang paling tajam atau yang paling cerdas,
mereka dapat melafalkan ataupun menghafal 100.000 syair. Coba bayangkan 100.000 syair. Kita prasna parimita, kita 1000 ayat, dan berarti membaca itu 10 kali. Jadi mereka itu benar-benar mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini tidak dapat dilakukan ke setiap orang, tapi itu adalah orang-orang dengan sangat pintar ataupun pikiran yang sangat tajam sekali. Jadi pada saat itu India sangat tergantung pada mengingat teks. Jadi dalam hal ini juga kita mendiskusikan dalam hal Vinaya. Jadi ini juga berhubungan dengan kebudayaan India, karena jadi terdapat demikian ketertarikan dalam menghafalkan teks. Jadi ini sebenarnya memiliki keberuntungan banyak sekali, manfaat banyak sekali serangan-serangan dari luar, kan? Jadi banyak yang menghancurkan kebudayaan India, bukan? Bila mana Anda tidak menghafalnya, teksnya terbakar, maka itu semua hilang. Tetapi bila mana Anda menghafalnya, bahkan teksnya dibakar, maka untuk menghilangkan itu, maka kamu harus membunuh semua orang yang menghafalnya. Kalau tidak, Anda tidak bisa memasukkan teksnya. Jadi ini adalah merupakan ciri khusus daripada menghafalkan teks. Jadi dalam hal Vinaya yang kita berbicara tentang menghafal Vinaya, bila mana kita dapat mengikuti semua aturan dan sejarah asal-usul aturan itu, maka kita akan secara otomatis tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak dapat kita lakukan dalam situasi tertentu. Bila mana kita harus melihat pada teks, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka kita harus cari teks, apa saya boleh lakukan ini atau nggak boleh lakukan ini atau nggak. Kita harus mencari teks dulu, bukan? Jadi saya rasa ini adalah sesuatu poin yang sangat krusial sekali. Dan secara ringkas, poin utamanya adalah di antara keempat Weda, Rig Weda adalah merupakan yang paling awal dan seperti landasan atau dasar akar bagi Weda-Weda lainnya. Jadi seperti sumber daripada akar lainnya. Dan ia sama seperti himne yang ditulis oleh para penyair Arya. Jadi ini adalah seperti himne atau lagu pujian untuk para dewa. Tetapi dewa pada saat itu, pada dasarnya, mereka mengenali semua fenomena-fenomena alam, bumi, langit, dan hujan dan sebagainya, itu adalah sebagai dewa, dan itulah mereka membuat koleksi himne bagi mereka. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Karena dari 3 Weda lain banyak sekali kutipan daripada Rig Weda. Jadi dari situlah kita mengetahui bahwa Rig Weda itu adalah merupakan dasarnya. Oleh sebab itu Rig Weda adalah teks yang sangat penting sekali. Jadi teks yang paling penting dalam India kuno adalah Rig Weda. Jadi ketika kita mempelajari India mitologi ataupun filosofi agama dan sebagainya, maka Rig Weda itu mengandung sumber yang sangat kaya sekali. Dan itulah alasannya di abad ke-19, seorang cendekiawan dari Jerman dan seorang cendekiawan dan indolog dari Jerman yang bernama Dusen. Saya nggak tahu bagaimana membacakan dalam bahasa Jerman, tapi bagaimana juga Dusen, ya, ia mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui filsafat India tanpa mengetahui Rig Weda. Dan dasarnya, kalau Anda tidak mengetahui Rig Weda, maka Anda tidak bisa berbicara tentang agama India dan filsafat India. Dan saya rasa ini kelihatannya sangat benar sekali. Dan kenapa alasan ia mengatakan ini? Karena Rig Weda
apakah kita berbicara tentang filsafat dewa dan sebagainya, maka kita perlu berbicara tentang filsafat Hindu dan sebagainya, dan akal daripada itu, asal sumbernya adalah Rig Veda. Jadi, oleh sebab itu, maka kita sangat perlu untuk mengetahui teks ini. Jadi, Rig Veda itu sangat penting sekali. Lalu, siapa penulis daripada Rig Veda ini? Lalu karena nggak ada penulis, lalu siapa yang membuat ini? Jadi pada umumnya, satu hal yang perlu kita ketahui adalah pada saat periode Weda awal, atau pada saat periode Weda muncul, pada saat itu tidak ada perbedaan kasta. Dan itu barulah di belakangan di India baru muncul. Dan oleh sebab itu, tidak peduli siapapun Anda dapat melakukan pengorbanan, menyanyikan pujian, berdoa, dan sebagainya. Namun namun setelah sistem kasta berkembang, barulah ada orang yang boleh melakukan dan yang tidak boleh melakukan. Ada kasta yang boleh melakukan pengorbanan dan pujian, ada yang kasta yang tidak boleh melakukan pengorbanan dan pujian. Pada saat itu, siapapun juga boleh melakukan pengorbanan dan juga menyanyikan pujian. Dan setiap orang dapat melakukannya, tetapi pasti sudah ada perbedaan orang, bukan? Ada yang dalam hal pendidikan, ada orang dalam keahliannya, namun bagaimanapun juga pasti terdapat perbedaan antara orang-orang, bukan? Jadi di dalam orang-orang berbeda ini, pada dasarnya di dalam masyarakat ini ada orang-orang yang lebih katakanlah mulia, maka orang-orang inilah ada orang-orang yang lebih bakat dan keterampilan, dan inilah yang menulis ataupun membuat Rig Veda, dan inilah yang kita ucapkan sebagai umum sebagai 7 orang mulia. Jadi oleh sebab itu maka kita katakan bahwa Rig Veda inilah yang dibuat oleh ataupun ditulis ya dengan bahasa sederhana, ditulis oleh 7 orang mulia ini ataupun 7 orang bijak ini. Kita mengatakan demikian, tetapi pada saat orang meneliti, mereka mengatakan bahwa ia tidak ditulis oleh 7 orang. Ketika mereka memeriksa ataupun meneliti teks-teks tersebut, mungkin mereka dikoleksi oleh dari sedemikian banyak generasi dan dalam ratusan tahun. Jadi pada dasarnya ia adalah merupakan kompilasi daripada teks-teks dari ratusan tahun, bukan hanya beberapa orang saja. Jadi khususnya di dalam kesejarahan India. Orang-orang dengan keluarga yang sama, maka ia akan menambahkan memiliki nama yang sama. Jadi nama mungkin adalah satu, tetapi digunakan oleh beberapa generasi dalam satu keluarga. Jadi ketika kita berbicara 7 orang ini, itu adalah orang yang berada dalam satu garis keturunan keluarga yang sama. Dan ke-7 orang mulia ini atau ke-7 orang bijak ini, mereka sangat menghormati mereka karena mereka itu berbeda dari orang-orang lainnya pada umumnya, dan khususnya ketika Rig Veda pertama kali muncul, mereka muncul seperti berkah daripada para dewa. Ya, seperti misalnya orang-orang yang saat ini tiba-tiba membacakan sesuatu berdasarkan ingatan. Jadi orang-orang ini jadi mereka meyakini bahwa orang-orang ini pasti mempunyai hubungan dan bisa menghubungkan dengan dewa atau membuat hubungan dengan para dewa. Dan oleh sebab itu mereka menghormati mereka
Dan mereka itulah yang disebut sebagai orang bijak ataupun disebut sebagai resi, ya kita sebut ya risi atau risi gitu ya, orang suci India, risi. Jadi apa yang ditujukan di sini adalah pada saat itu siapapun juga dapat melakukan pengorbanan ataupun melakukan ritual. Setiap orang boleh melakukan persembahan pada dewa. Setiap orang dapat melakukan itu, melakukan ritual apapun. Setiap orang boleh melakukan itu. Tidak seperti belakangan di India, tetapi bagaimanapun juga ketika Anda melakukan pengorbanan, satu upacara pengorbanan yang sangat rumit dan diperluas, maka Anda membutuhkan seseorang yang berpengalaman dan pengetahuan dan juga keahlian untuk melakukan hal tersebut. Jadi contohnya adalah ketika mereka melakukan satu pengorbanan untuk tujuan tertentu, maka mereka membutuhkan seseorang disebut purohita yang biasa diundang oleh raja untuk melakukan pujian ataupun ritual untuk raja. Jadi purohita inilah yang melakukan pengorbanan kepada para raja atas nama sang raja. Dan jadi banyak sekali raja-raja, para raja pasti memiliki purohita ini. Jadi Anda perlu berpengetahuan dan pengalaman baru bisa menjadi orang itu. Dan demikian juga untuk para tentara. Anda juga membutuhkan orang khusus untuk melakukan ritual untuk memastikan kemenangan dalam pertempuran. Jadi pada awalnya, di awal setiap orang boleh melakukan pengorbanan, tetapi ketika kita ingin melakukan yang khusus, yang diperluas, di-elaborate, maka terdapat seorang yang khusus dilatih untuk ini, yang terpelajar untuk hal ini. Mereka mempunyai kekhususan, kepintaran untuk melakukan ini. Dari situlah, maka secara perlahan-lahan, maka kelas Brahmana atau kasta Brahmana berkembang dari sana. Jadi, orang-orang yang khusus mempelajari ritual dan pengorbanan dan sebagainya, inilah pekerjaan mereka. Untuk secara khusus melakukan pengorbanan dan ritual dan kasta inilah secara perlahan berkembang, dan itulah kita sebut sebagai kasta Brahmana. Dan kemudian Brahma itu adalah kasta yang paling bagus, kemudian ada kasta-kasta lain yang kurang, dan kemudian terjadilah perbedaan kasta-kasta dan sebagainya. Jadi pada awalnya tidak ada perbedaan kasta. Tetapi jadi perbedaan kasta itu adalah berkembang dengan cara demikian ini. Demikian juga ketika Veda berkembang tidak terdapat kuil. Pada saat itu tidak ada satu bangunan tetap ataupun kuil, tidak ada tempat tetap di mana Anda melakukan pengorbanan, ataupun ada suatu tempat bangunan untuk ritual dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Bahkan tidak ada patung dewa ataupun representasi daripada dewa dan sebagainya, seperti gambar lukisan ataupun pahatan dan sebagainya. Tidak ada seperti hal-hal demikian yang mewakili para dewa. Demikian juga para bijak yang menulis dan dewa yang pada dasarnya kita melihat itu berbeda dari orang lain, tetapi pada saat sebenarnya orang menulis Veda itu juga adalah orang-orang biasa dengan keluarga dan seperti pada layaknya orang pada umumnya. Dan pada saat itu setiap keluarga pasti mempunyai kepala rumah tangga, bukan? Dan yang biasanya adalah seorang ayah. Kalau tidak ada ayah, maka adalah putra tertua, dan
setiap kepala rumah tangga, ia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengorbanan, melakukan ritual, dan kalau ada perang, maka ia harus pergi berperang, dan kalau perlu, ia juga harus melakukan bertani. Jadi ia harus mempunyai ataupun melakukan 3 tanggung jawab ini. Jadi terdapat banyak kerjaan kepada setiap kepala rumah tangga. Jadi dalam hal ini, dan karena perbedaan pekerjaan itu, maka berkembanglah perkembangan kasta-kasta itu. Tetapi pada saat itu, satu orang itu melakukan semua kerjaan. Ia harus melakukan pekerjaan, melakukan pengorbanan, ritual, dan sebagainya. Jadi satu orang harus melakukan semua hal itu. Jadi pada saat itu tidak terdapat perbedaan kasta-kasta atas dan bawah, dan itu hanya berkembang di belakangan hari. Sekarang seperti saya yang sebutkan, seperti di depan, orang yang membuat weda itu adalah ketujuh orang bijak, seperti yang saya katakan itu. Di antara 7 orang ini, ada 2 yang paling terkenal. Siapa kedua orang tersebut? Yaitu Wiswamitra. Yang satu adalah Wiswamitra, yang satu lagi adalah Vasista. Jadi kita mengatakan ada 7 orang mengkompilasikan Rigveda ini, dan di antara 7 ini, 2 inilah yang paling teragung ataupun terbesar, yaitu Wiswamitra dan Vasista. Saya merasa nama ini mungkin ada nama mereka di dalam Tibet, tapi saya tidak dapat menemukannya, jadi saya tetap membiarkan ia dalam nama bahasa Sanskerta. Jadi periode waktu ini mereka muncul adalah pada saat yang bersamaan. Dan pada saat itu terdapat seorang raja yang bernama Sudas. Jadi Raja Sudas ini adalah merupakan raja yang sangat terkenal. Dan ia menghormati kedua orang bijak ini dengan sangat tinggi sekali, atau orang suci ini. Jadi ia sangat menghormati orang bijak atau orang suci ini. Tapi terdapat satu pepatah yang mengatakan, di dalam satu negara tidak akan ada 2 raja. Sama halnya tidak ada 2 harimau di satu gunung atau hutan. Yang satu akan mengatakan ini punya daerahku, ini yang mengatakan ini daerahku. Jadi akan terjadi perang. Demikian juga kedua orang suci tersebut atau orang bijak tersebut, sang raja memperlakukan mereka dengan baik sama-sama, tetapi di antara mereka itu terdapat sedemikian banyak perselisihan, pertentangan, dan juga dan para pengikutnya juga terjadi perselisihan di antara keduanya. Dan kadang-kadang terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Tapi hal ini kita tidak perlu membicarakan hal ini secara detail. Dan orang belakangan akan mengatakan bahwa sang Vasvita itu berada pada kasta Brahma, dan Wiswamitra dikatakan sebagai kasta kesastria. Jadi pada saat itu tidak ada perbedaan antara Brahmana dan Sastria, tetapi di kemudian hari, selama masa periode belakangan, setelah sistem kasta berkembang, dijelaskan dengan demikian. Tetapi bagaimanapun juga, kedua orang suci, orang bijak ini sangat penting sekali. Dan kita akan berbicara situasi yang berbeda.
kita akan kembali menyinggung kedua orang suci ini lagi. Dan pada saat yang bersamaan, pada saat masa dua orang bijak ini terdapat Raja Sudas, dan ketika kita berbicara tentang Raja Sudas, ia adalah merupakan tokoh sejarah yang sangat penting sekali pada masa itu, dan karena alasan untuk itu adalah karena pada saat itu, pada saat orang Arya tinggal di daerah Punjab, jadi tidak ada satu kerajaan seperti saat ini. Jadi terdapat klan, suku, dan sebagainya. Dan masing-masing suku itu mempunyai pemimpinnya. Dan pada saat itu, Raja Sudas boleh dikatakan paling kuat. Dan ia merupakan pemimpin daripada suku yang terbesar, dan di daerah Punjab tersebut sering terjadi peperangan antara orang berkulit putih dengan orang yang berkulit gelap. Orang putih adalah Aryan, sama seperti Eropa ya, berkulit putih dan juga mata biru, bukan? Kita berbicara tentang hal itu, maka kita bisa katakan bahwa Buddha sendiri adalah berasal dari Aryan. Jadi ia juga mempunyai tubuh yang putih, mata biru, dan sangat tinggi, bukan? Dan orang berkulit hitam atau gelap adalah orang-orang yang tinggal di sana sebelum orang Aryan tiba. Jadi mereka lebih gelap kulitnya dan lebih pendek, dan hidungnya lebih pesek, dan untuk alasan itulah orang Arya mengkritik dan mengatakan mereka tidak mempunyai hidung karena hidung mereka pesek. Karena Arya sangat mancung dan juga bertubuh gagah. Dan mereka mengatakan orang lokal itu mempunyai hidung yang pesek dan gelap. Dan mereka menyebutnya, oleh sebab itu mereka menyebutnya sebagai orang barbarik yang berhidung pesek. Jadi banyak sekali sebutan-sebutan dan terjadi pertempuran banyak sekali, pertempuran di sana. Bahkan di antara orang-orang Aryan ataupun berkulit putih juga terdapat perselisihan dan pertempuran di dalamnya. Jadi Raja Sudas apa yang ia lakukan adalah karena ia sangat kuat, maka ia mencapai kejayaan, kemenangan di semua area. Dan pada saat itu terdapat 10 suku klan yang berbeda dari Arya yang iri karena ia sangat kuat, maka mereka ingin bersatu dan menantangnya. Tetapi raja ini pada akhirnya sangat ahli dan mampu untuk melakukan mereka semuanya dan menaklukkan semuanya dan menyelesaikan semua perselisihan internal tersebut. Tidak hanya itu, ia juga sangat bekerja keras melindungi sastra dan agama. Ia juga bekerja untuk itu. Juga saya ada sebut ada 2 orang bijak, bukan? Dan ia juga mendukung kedua orang bijak tersebut. Sebelum yang saya sebutkan, dan oleh sebab itulah maka teks-teks Rig Veda dan teks-teks lain penting lainnya dapat bertahan selama ribuan tahun karena dukungan dan juga lindungan daripada Raja Sudas ini. Dikatakan demikian. Saya rasa saat ini kita perlu istirahat sejenak. Kita akan lanjut lagi setengah jam kemudian. Ya, kita akan lanjut.
Sudah sebagaimana yang sudah dijelaskan, lagu nyanyi pujian ataupun hymn di dalam Weda terutama adalah tentang pujian kepada alam seperti awan, sungai dan sebagainya, dan ini dianggap sebagai suci dan dikenal sebagai dewa. Dan mereka menganggap setiap alam itu mempunyai karakter-karakter tersendiri. Jadi itulah nyanyian atau pujian untuk alam. Jadi ketika kita memandang dari perspektif yang berbeda dalam Rig Veda, kita boleh katakan hymns ataupun persembahan pada dewa, pada semua di dalam banyak sekali koleksi, di dalam banyak bagian atau sesi. Dan dikatakan bahwa ketika kita membicarakan semua dewa, apa yang kita katakan semua dewa itu, maka tidak ada cara, maka kita harus berbicara tentang mitos dan juga cerita tentang dewa. Weda sering berbicara tentang para dewa. Dan para peneliti pada zaman saat ini, memiliki banyak pendapat berbeda tentang alasannya dan fungsinya, tetapi dalam hal umum atau secara umum, ketika peradaban manusia pertama kali berkembang di dunia ini, pada saat itu, awal asal peradaban manusia, cara kita memikir, kapasitas pemikiran dan sebagainya meningkat pada tingkatan tertentu, dan mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki kekuatan dan juga perasaan seperti manusia, dan itulah mereka percayai pada saat itu. Dan kekuatan yang dimiliki oleh alam ini lebih besar daripada manusia. Inilah yang mereka yakini. Ketika kita berbicara tentang mitos atau berbicara tentang dewa, para dewa, adalah berbicara tentang harapan manusia untuk memahami harapan, ketakutan, dan keinginan orang-orang untuk mencari kebenaran pada situasi tersebut. Jadi mitos itu berbaur dengan harapan dan ketakutan dari banyak orang. Jadi itulah cara kita memandangnya. Dan dari perspektif yang lain, mitos itu ataupun cerita tentang dewa itu menceritakan tentang lingkungan pada saat itu seperti apa iklimnya, apa itu adat istiadat dan masyarakatnya, dan apa situasi pada saat itu yang terjadi saat itu. Jadi semua ini diekspresikan dalam mitos, dan untuk alasan inilah mitos itu dan cerita tentang para dewa itu adalah sangat penting sekali dalam pembelajaran sejarah dan budaya. Jadi ketika kita mengatakan mitos, maka banyak orang berpikir itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tetapi sesungguhnya mitos itu adalah sangat-sangat penting sekali untuk pembelajaran daripada budaya dan juga masyarakat setempat. Khususnya kita berbicara tentang pelajaran studi agama dan filsafat dan hubungannya dengan berhubungan dengan agama, mitologis itu adalah untuk itu. Jadi adapun alasannya itu adalah mitologis itu adalah aspek cara manusia mengekspresikan di dalam mitologi. Jadi atau seperti satu bentuk filsafat yang berkembang di kemudian hari.
Dan filsafatnya, filsafat itu berkembang menjadi semakin rumit dan semakin tinggi, tetapi pada awalnya itu hanyalah merupakan satu tingkatan daripada pemikiran manusia. Pada saat ia telah mencapai tingkat tertentu, ia berbicara pada sesuatu yang lebih simpel, dan kemudian ia berbicara dalam sesuatu yang berbau mitos dan berbicara tentang dewa-dewa. Dan ketika kita meneliti Weda, dan khususnya meneliti transmisi daripada cerita-cerita Weda, adalah sangat penting sekali untuk mempelajari agama India ataupun sejarah India. Mempelajari kesusastraan daripada Veda itu sama dengan mempelajari India kuno. Dan di dalam Yunani dan Roma juga terdapat banyak sekali mitos-mitos, bukan? Tetapi semua mitos Yunani dan Romawi sudah mati dan tidak ada orang mempraktekkan ataupun mempercayainya lagi, walaupun ada sejarah yang tertinggal. Namun bagaimanapun juga mitologi Veda itu masih hidup. Adapun alasannya adalah orang-orang masih memuja dewa-dewa yang disebutkan di dalam Weda, dan orang masih meyakini tentang Weda. Jadi cerita-cerita dari Weda itu sama seperti mitos yang hidup. Yunani atau Romawi kuno itu sudah lama mati. Mereka sudah kuno ataupun tertinggal. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita menyebutnya dengan cara demikian. Jadi ketika kita berbicara tentang mitologi Vedic, kita sangat penting sekali untuk kita tahu bila mana kita tidak mengetahui dan kita mengetahui filsafat India tapi tidak mengetahui Vedic ini, maka adalah sangat lucu sekali. Dan Buddhisme itu juga adalah merupakan filsafat India. Apa itu adalah filsafat praktis yang berkembang di India. Sudah pasti sekali mempunyai tingkatan-tingkatan pengaruh dari Veda di dalam Buddhisme, khususnya di dalam secret mantra rahasia Vajrayana. Terdapat banyak besar sekali pengaruh dalam Vedic di dalam mantra rahasia ini, bisa kita mengerti dengan sangat jelas sekali. Dan untuk alasan inilah sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui kesusastraan Veda. Ketika kita berbicara tentang kesusastraan Veda, teks daripada Veda, ketika kita menelitinya, siapa dewa-dewa pada saat awal Veda asli, jadi sama seperti aspek-aspek alam yang muncul sebagai dewa. Seperti misalnya ketika kita melihat ke langit, itu sangat luas dan tanpa batas, dan itu pasti sangat berkekuatan. Pastinya ada dewa di sana. Dan khususnya matahari itu sangat kuat sekali, bukan? Dan karena matahari ini tumbuhan bisa matang, jadi dengan demikian maka beranggapan bahwa di matahari itu pastilah dewa, bukan sesuatu yang lain, pasti ada dewanya. Ya. Jadi mereka pasti berpikir apa itu matahari, mempunyai kekuatan bisa mematangkan dan menumbuhkan tumbuhan.
pasti ada dewa di sana. Jadi mereka mengambil aspek natural menyebutnya sebagai dewa, dan khususnya juga sama halnya dengan orang Himalaya Tibet khususnya. Bahkan di daerah Himalaya dan Tibet banyak sekali orang-orang mempunyai cara berpikir yang sama. Contohnya, kita menganggap bahwa gunung-gunung itu kebanyakan adalah dewa. Kita mengatakan bahwa puncak gunung itu ada dewa ini kita melihat pohon juga akan mengatakan pasti ada naga, ada dewa di sana. Sesungguhnya apakah ada dewa atau tidak di sana, kita tidak tahu, kita tidak dapat melihatnya di pohon atau di gunung-gunung itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang cerita rakyat, pasti ada sesuatu di sana. Jadi banyak sekali orang mengatakan ini adalah sesuatu yang tahyul, tidak ada dewa, tidak ada sama sekali. Kita menganggap itu adalah sesuatu yang bodoh. Tidak ada poin untuk mencari hal-hal demikian ini. Tetapi bila mana kita memandang dari perspektif yang berbeda, di zaman kuno, ketika memandang alam itu sebagai dewa dan memandang semua alam itu adalah sesuatu yang hidup dan mengidentifikasi semua itu adalah hidup dan mempunyai kekuatan dan bahkan mempunyai kekuatan melebihi manusia. Dan para leluhur alih-alih tergantung pada kekuatan para itu, bahkan mereka mempertahankan dan memperhatikan care untuk lingkungan tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang penting dalam cara tradisional tersebut. Tetapi masa ini apa yang terjadi adalah kita mengatakan itu semua tidak ada dan kita bisa melakukan semuanya itu tersedia untuk dipergunakan manusia. Jadi manusia boleh melakukan apapun juga. Dan itulah yang menciptakan banyak kerusakan lingkungan. Kita menggunakan semuanya, kita merusak segalanya. Kita mengambil segalanya. Jadi masalah lingkungan terjadi di era ini. Ada sesuatu yang perlu kita harus perhatikan karena ini adalah poin yang sangat kritikal pada poin ini. Ini adalah titik yang sangat kritikal pada poin ini. Dan ini menunjukkan bahwa cara berpikir leluhur tentang alam semesta itu mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali dan mempunyai pentingnya. Saya tidak perlu berbicara tentang hal itu banyak, dan bagaimanapun juga di dalam Weda itu terdapat banyak sekali dewa-dewa. Jadi kita tidak bisa menceritakan semua dewa-dewa itu. Sudah barang tentu. Tetapi kalau kita membagikan dewa-dewa itu pada grup-grup yang berbeda, maka mungkin akan lebih mudah dimahami. Jadi ketika kita membagi-bagi dewa itu dalam kelompok-kelompok, jadi di abad ke-5 sebelum Masehi, Weda itu membagikan dewa-dewa itu dalam 3 kelompok atau 3 grup. Jadi apa ketika kelompok dewa tersebut atau kelompok itu adalah dewa di surga atau di langit. Yang kedua adalah di antara itu atau di antariksa, dan yang ketiga adalah di bumi atau sebagai tingkatan ketiga. Dan masing-masing daripada masing tingkatan ada 11 di dalamnya. Jadi totalnya terdapat 33. Jadi kita bicara tentang 33 dewa, bukan? Jadi itulah terdapat banyak sekali dewa-dewa yang tidak dimasukkan ke dalam 3 kelompok ini.
Tetapi di antara level ini, semua dewa-dewa penting termasuk di dalamnya. Saya akan ingin saat ini memberikan satu pengenalan akan dewa-dewa dari kelompok ini. Yang pertama adalah saya akan berbicara tentang dewa-dewa di langit ataupun di surga. Di hal ini saya berbicara ada 4 dewa dalam kelompok ini. Yang pertama adalah Diaus, saya juga bingung. Bagaimana bacanya? Bagaimanapun juga, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah Varuna, yang ketiga adalah Wisnu, yang keempat adalah Usha. Jadi terdapat 4. Jadi ini adalah merupakan dianggap sebagai dewa yang ada di surga atau di langit, di surga. Yang pertama adalah Diaus. Ketika kita berbicara tentang Deus, apa itu? Mungkin saja jadi kalau kita menerjemahkan artinya ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia, itu adalah dewa cahaya. Jadi ini adalah merupakan dewa yang sangat penting sekali karena ia adalah merupakan nenek moyang dari semua dewa. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang Arya, sebagaimana saya sebutkan kemarin, mereka berasal daripada Asia Tengah, bukan? Dan ketika mereka ada yang melakukan migrasi, ada yang ke barat, ada yang ke timur, dan sebagainya, dan kemudian orang-orang Arya ini terdapat banyak grup-grup yang berbeda dari orang Aryan ini yang memuja dewa-dewa ini. Dan mereka membuat nama berbeda-beda seperti Zeus, Jupiter, Deus, ataupun Tube, atau Jois. Terdapat banyak sekali nama-nama yang berbeda. Walaupun disebut dengan nama berbeda, tetapi dewanya adalah satu. Jadi dewa Weda, Diaus ini, saya mencari gambarnya nggak bisa menemukannya, tetapi untuk Zeus, dewa Zeus adalah merupakan raja dewa di dalam mitolosnya G-nya. Jadi ia adalah merupakan raja dewa dan saya menemukan gambar daripada Zeus dan saya gambarnya di sini. Namanya berbeda tapi dewanya adalah sama. Itu adalah dewa yang sama. Bentuknya adalah berbeda, tetapi ini adalah merupakan dewa yang sama dengan nama yang berbeda. Jadi pada dewa ini terdapat banyak sekali orang-orang yang menyembah dewa ini. Dan untuk alasan inilah para ilmuwan menduga ini adalah merupakan dewa yang umumnya disembah oleh bangsa Arya sebelum mereka tersebar ke kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi sampai di India mereka juga menyembah dewa ini, yang sampai di Barat juga menyembah ini, dan di mitologi yang di Yunani atau di mitos Roma, mereka ini juga adalah dewa utama. Dan untuk alasan inilah dewa ini benar-benar adalah dewa yang disembah oleh orang Aryan sebelum mereka tersebar ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Tetapi sebelum Aryan tiba di India,
Jadi ini adalah dianggap sebagai dewa utama ataupun tetapi keyakinan mereka mulai mundur dan pada akhirnya dewa ini kalah posisinya atau kehilangan posisinya pada dewa-dewa lain. Awalnya ia adalah raja dan kemudian menganggap dewa lain sebagai raja dewa dan tidak lagi begitu menyembahnya. Jadi sama halnya ketika kita melihat pada di Rig Veda, di dalam Rig Veda, apa yang dikatakan di dewa adalah dewa ini dan dewa bumi bersatu ataupun berpaut dan disebut sebagai dia Priti. Kenapa mereka menggabungkan bersatu? Karena pada saat itu orang-orang semua dewa itu muncul dari satu keluarga. Jadi dewa ini adalah seperti leluhur nenek moyang daripada semua dewa. Jadi ini adalah pengenalan padanya. Yang kedua adalah dewa kedua. Kita masuk ke kedua. Kita semua mungkin akan tahu. Kita berbicara tentang Varuna. Varuna adalah dewa air. Jadi di Tibet juga menyebut sebagai dewa air. Jadi di atasnya ia menunggang seekor buaya. India kuno, mereka tidak tahu menggambar buaya secara tepat. Jadi apa yang terjadi adalah ini adalah buaya ini ada binatang yang sangat panjang sekali, tapi mereka tidak dapat tahu menggambarnya. Jadi gambarnya adalah jadi seperti ini. Belakangnya menjadi sangat pendek, lehernya menjadi panjang. Jadi ini adalah binatang air. Kita menyebutnya buaya, tetapi waktu kita menyebutnya buaya, dalam bahasa Tibet, Tushin itu adalah buaya. Ia memiliki, sebenarnya di Tushin itu memiliki leher yang sangat panjang sekali. Proporsinya sangat kuat di gerahamnya. Jadi ini bagaimanapun juga idenya adalah seekor buaya. Jadi dewa air Varuna ini juga adalah dewa yang dipuja pada masa kuno. Karena ada dewa-dewa muncul belakangan, tapi ada dewa yang dipuja di masa kuno pada saat orang Aryan tiba di India. Jadi Varuna adalah dari kelompok dewa yang dipuja sejak zaman kuno. Jadi apa itu jenis dewa Varuna itu? Ketika kita membicarakan langit itu adalah sebagai dewa, maka Varuna adalah dewanya. Jadi langit itu sangat besar dan luar biasa, maka mereka sebut Varuna, dan mereka menyebutnya Varuna dan memujanya. Dewa ini memiliki kekuatan magis yang terbesar karena ia adalah langit. Jadi ia adalah angkasa itu sendiri, maka tidak ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih meliputi daripada ini. Jadi manapun itu arealnya, ataupun tidak peduli pikiran apapun yang di dalam orang itu, maka Varuna akan tahu akan itu. Karena ia melihat ke bawah, bukan? Jadi ia tahu segala sesuatunya. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang Aryan adalah
Jadi ia adalah seperti hakim daripada sebab dan akibat. Jadi ia adalah orang yang menilai tingkah laku kita. Jadi oleh sebab itu, maka ia mempunyai peran untuk menjaga dan membatasi manusia. Jadi ini adalah tugas peran daripada dewa ini, dan sama halnya para peneliti kontemporer mengatakan bahwa kita sering mengatakan seperti Kaisar Universal Cakrawati, bukan? Kita berpikir tentang ide tentang Kaisar Universal mungkin berasal daripada dewa ini. Jadi ada orang berpendapat demikianlah yang terjadi, dan kemudian di kemudian hari saat ini kualitas semua kualitas dewa ini dialihkan ke dewa yang lain atau dipindahkan ke lain-lain. Dan Varuna jadi kehilangan pamor, kira-kira boleh dikatakan gitu, kehilangan pamor dan menjadi lebih rendah. Dan ke siapa kualitasnya dialihkan? Yaitu ke Indra. Jadi kualitasnya dialihkan ke Dewa Indra. Jadi inilah yang mereka katakan. Jadi awalnya kita berbicara tentang asal Varuna. Ketika ia dipuja, Varuna benar-benar sangat berkekuatan, mencakup segala hal, tahu segala sesuatu, mengetahui pikiran manusia dan makhluk yang sangat luar biasa, dan esensi daripada semua doa. Dan ini adalah sama seperti mungkin kepercayaan Tuhan daripada orang lain. Jadi bila mana ada orang-orang terus memuja Varuna, maka mungkin saja di India cuma memuja satu dewa saja, sudah tidak ada puja lain puja dewa lain. Tetapi ataupun hal yang terjadi adalah pemujaan terhadap Varuna itu mundur ataupun mengalami kemunduran. Kita boleh mengatakan turun ataupun mengalami keturunan. Jadi apa yang orang-orang yang pikir adalah Varuna itu begitu kuat, begitu maha tahu, mengetahui, mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Tapi dia terlalu serius, tapi tidak ia terlalu tinggi dan terlalu jauh dari kita. Oleh sebab itu, kita tidak ada feeling untuk ini. Dan untuk alasan inilah dewa ini, maka orang-orang kehilangan ketertarikannya secara bertahap. Dan secara bertahap di dalam Rig Veda, apa yang dibicarakan adalah dewa ini, dewa ini selalu menyebabkan curah hujan. Dan dari mana hujan itu turun? Yaitu dari langit. Jadi dewa ini adalah secara alami adalah langit. Jadi hujan berasal dari langit. Jadi apa yang terjadi adalah pertama adalah ada langit yang dalam wujud dewa. Kemudian ia tidak begitu. Kemudian kita tidak begitu berbicara tentang langit lagi, tetapi kita berbicara tentang hujan, maka kita berbicara tentang dewa air. Dan kemudian mantra rahasia, ketika kita memberikan Chasu Torma, salah satu dewanya adalah Varuna juga. Jadi inilah dia dalam mantra rahasia. Jadi terdapat banyak sekali dewa-dewa. Jadi terdapat banyak sekali dewa-dewanya. Mungkin saya tidak bisa mencerita banyak sekali yang saya bicarakan. Jadi mungkin saya akan bicara secara cepat saja karena banyak sekali dewa-dewa lah. Jadi yang berikutnya adalah Dewa Wisnu. Ya,
Kita bisa lihat ini adalah Wisnu. Ya, ini adalah Wisnu. Tibet sebut Chakchup. Chakchup disebut sedemikian, itu artinya adalah memasuki dengan menjangkau. Karena ia dapat menjangkau, melintasi langit dalam 3 langkah. Jadi langit itu sangat besar sekali karena tapi dia dapat melintasi langit dengan 3 langkah. Jadi cukup 3 langkah saja dia sudah bisa melintasi langit. Jadi itulah yang disebut sebagai memasuki secara menyelubungi. Jadi Changchup. Jadi di dalam Tibet itu artinya ia dapat melintasi semua surga langit hanya dengan 3 langkah. Jadi awal Wisnu adalah berhubungan dengan matahari dan ia memiliki kekuatan daripada matahari. Dan pada awalnya semua dewa itu berhubungan dengan hal-hal alami. Jadi Wisnu ini terkait dengan matahari. Dan kemudian ia tidak dianggap lagi sebegitu penting, tetapi dalam kesusastraan Weda, ia dianggap sangat penting sekali. Tetapi kemudian dalam Purana, salah satu kesusastraan dalam itu, maka Brahma, Shiva, dan Wisnu, ketiga ini menjadi 3 dewa utama dan dianggap sebagai yang terpenting. Tetapi sebelum itu, Wisnu tidaklah sedemikian penting. Jadi secara ringkas, Wisnu karakternya dan intinya sudah berubah secara bertahap dan ia menjadi salah satu dewa yang besar atau dewa. Tetapi sebelum itu, Wisnu hanya merupakan dewa yang melintas langit dengan 3 langkah. Selain daripada itu, dia bukanlah dewa yang sangat penting. Apa itu 3 langkah? 3 langkah itu berhubungan dengan matahari. Yang matahari itu pertama muncul terbit di timur dan kemudian sampai di titik zenit atau di pusat di tengah hari dan kemudian tenggelam di barat, bukan? Jadi lenyap di barat, bukan? Jadi ini 3 langkah. Jadi langkah pertama dari barat, matahari terbit dari timur, matahari terbit di timur, bukan? Dan langkah kedua, ia tiba di siang hari di zenit ataupun titik pusat, dan kemudian langkah ketiga adalah ia tiba di barat, yaitu matahari terbenam. Jadi inilah 3 langkahnya. Jadi ia dapat mengambil 3 langkah ini. Dan pagi hari ia terbit, siang di zenit, dan akhirnya dia tenggelam di barat. Jadi demikianlah mereka mengidentifikasi 3 langkah ini. Namun bagaimanapun juga terdapat sesuatu yang khusus ketika kita mengatakan matahari berada di puncak di tengah bumi. Apa ya yang orang-orang percaya adalah di pusat atau di tengah langit ini adalah merupakan tempat para dewa tinggal. Jadi para dewa tinggal di daerah di mana posisi matahari di siang hari, dan para nenek moyang kita setelah mati juga tinggal di sana. Dan mereka tinggal di sana dengan sukacita, penuh kebahagiaan. Jadi nenek moyang kita berada di sana dengan para dewa dan mereka sangat bersukacita menikmati pesta besar. Jadi setiap orang setelah meninggal dunia, mereka beranggap mereka akan dilahirkan di tempat ini. Jadi ini adalah keyakinan kuno. Dan untuk alasan inilah orang-orang pada saat itu sama seperti kita saat ini ingin terlahirkan di Sukawati. Tetapi pada saat itu mereka ingin terlahirkan di tengah langit.
Di sana semua nenek moyang saya dan dewa ada di sana dan saya akan join di sana. Jadi ini adalah merupakan aspirasi terbesar bagi mereka untuk kelarikan di sana. Dan untuk alasan inilah Wisnu ini menjadi semakin banyak di batin orang atau menjadi semakin banyak di batin orang. Kenapa? Karena ia pergi ke pusat langit setiap hari. Kenapa? Karena ia berada di sana setiap hari, maka kita perlu memuja dan sembayangnya. Dan itulah sebabnya Wisnu mendapatkan kesukaan semakin tinggi dan semakin tinggi, kecintaan yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi sama seperti orang-orang itu berpikir, apakah kita bisa menjadi seperti matahari, seperti Wisnu untuk tiba di tempat itu, di pusat bumi. Jadi mereka menyanyikan banyak nyanyian-nyanyian pujian untuk Wisnu dan banyak membuat persembahan pada beliau. Jadi pada umumnya, langit dan matahari dan semua dewa di dewa terkait dengan para dewa dan dengan langit. Di banyak budaya kuno, banyak sekali dewa-dewa itu terkait dengan matahari dan langit. Itulah yang perlu kita tahu. Dan kemudian yang keempat adalah nah sekarang ini adalah yang pertama adalah Dewi. Yang tadinya itu adalah yang dewa. Sekarang ini adalah Dewi. Dewi ini bernama Usas ataupun Dewi Usas. Usas sebelum matahari terbit ada fajar dan awannya langitnya di langit dan orang-orang akan mengatakan ketika matahari terbit itu sangat indah sekali. Sangat luar biasa. Mungkin ada seseorang melakukan itu. Dan mereka mengidentifikasikan keindahan daripada fajar itu adalah sebagai Dewi. Dan Dewi ini adalah merupakan Dewi kuno. Ia merupakan Dewi yang sudah sangat kuno sekali. Dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ia adalah termasuk Dewi zaman kuno? Karena ia tidak hanya ada di dalam Weda. Ia juga ada Yunani kuno, mitos Yunani kuno. Dalam Yunani kuno, ia disebut Eos. Atau dalam bahasa Latin, ia disebut Aurora. Aurora itu sangat dikenal, bukan? Jadi Aurora itu ada dari kata yang sama. Jadi Aurora itu adalah Eos. Saya tidak tahu bagaimana berbahasa Yunani, tetapi Usas menutupi semua, mengcover semua linguistik area. Jadi bagaimana juga sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ketika para Aryan ini tinggal di lembah 5 sungai, setiap hari saat matahari terbit, fajar itu sangat indah sekali dan sangat menarik sekali. Setiap pagi, setiap fajarnya. Jadi orang pada saat itu melihat, ketika berpikir penampilan sangat indah sekali, maka para penyair Veda tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Mereka tidak dapat bertahan, maka mereka membuat puisi-puisi atau ayat-ayat menceritakan tentang fajar yang dengan perasaan yang demikian hidup dan sebagainya. Dan akhirnya ia berkembang menjadi Dewi. Jadi inilah asal-usul daripada Dewi ini. Dan kekuatan daripada Dewi ini adalah fajar muncul di langit pula. Jadi ia membuka langit di timur
dan melenyapkan semua kegelapan malam, dan ia juga dapat menghilangkan, lenyapkan semua bahaya iblis dan juga kegelapan. Jadi inilah fungsi daripada Dewi ini. Jadi di dalam himne untuk Dewi ini dalam Weda adalah yang sangat indah dan yang paling dan banyak. Dan boleh dikatakan puisinya adalah paling indah dan paling juga boleh katakan paling banyak. Pada awalnya, waktu awal mereka tidak begitu mempunyai perasaan, tapi begitu mereka mempunyai perasaan yang bagaimana begitu, sehingga ia menuliskan ataupun ayat-ayat tanpa berpikir lagi. Jadi pujian pada Dewi ini menjadi sangat indah sekali dan sangat banyak sekali. Dan juga dikatakan, Dewi ini seperti teman daripada alam manusia. Jadi ia adalah seperti teman untuk semua manusia. Dan ekspresinya adalah seperti seorang gadis muda. Jadi ia bukan seorang wanita tua, tapi ia adalah sama seperti gadis remaja selamanya. Dan ia selalu tersenyum dan tubuhnya tidak pernah menua ataupun mundur, mengalami kemunduran penuaan. Dan ia juga yang membatasi kehidupan manusia. Jadi ia yang mengatakan seberapa lama seseorang itu akan hidup. Jadi ia membatasi rentang hidup manusia. Jadi seperti dikatakan dulu, paling indah puisi, di dalam himne Weda, puisi yang paling indah adalah pujian dari Weruna, tetapi himne dengan citra yang paling indah adalah untuk Dewi ini. Jadi himne untuk Dewi ini benar-benar adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat menyenangkan sekali. Dan berikutnya kita akan berbicara tentang dewa. Kita sudah berbicara tentang dewa di surga. Jadi kita sekarang berbicara dewa di antara-antara, yaitu dewa di antariksa. Yang satu adalah Indra, yang kedua adalah Bayu, dan yang ketiga adalah Rudra. Yang pertama kita berbicara tentang Indra. Jadi dewa Indra, saya rasa kebanyakan Anda sudah pernah mendengar Indra, terutama bagi Anda yang sudah pernah ke India. Ia adalah merupakan dewa yang sangat penting sekali di dalam kesusastraan Weda. Karena jumlah terbesar daripada himne Weda itu didedikasikan untuk dewa Indra. Jadi kita dapat melihat seberapa banyak orang-orang menghormati daripada Dewa Indra, karena terdapat sedemikian banyak himne lagu pujian yang didedikasikan untuknya. Jadi kita bisa mengerti berapa besar kecintaan mereka pada Indra. Jadi sama juga selama periode Weda. Jadi ini adalah Indra. Indra juga adalah merupakan dewa yang paling penting dan paling kuat, yang paling disenangi oleh orang-orang. Dan orang-orang pada saat itu juga meyakini Indra adalah dewa yang melindungi orang-orang daripada rakyat India. Jadi itulah yang diyakini oleh orang-orang saat itu. Dan kemudian ada juga orang Persia juga. Terdapat budaya Persia
yaitu agama Zoroastrian, mereka juga penyembah api. Jadi di sana dikatakan bahwa Indra adalah sebagai dewa jahat atau dewa kegelapan. Tetapi dalam Weda, ia dikatakan sebagai dewa yang sangat penting sekali, bukan? Dan di dalam agama Buddha, Indra sebagai penguasa istana Surya Wijaya. Istana Surgawi Wijaya, maksud saya. Dan juga dikatakan di dalam sutra, Raja Dewa yang hidup di alam 33 Dewa di Surga Wijaya itu adalah Dewa Indra. Jadi pada dasarnya ketika kita melihat pada dasarnya seperempat daripada himne dalam Rigveda adalah pujian bagi Indra. Jadi kita dapat melihat berapa pentingnya sangat dipunyanya Indra pada saat itu. Tetapi bagaimanapun juga masih sulit untuk mengidentifikasikan secara jelas asal-usul Indra. Ada yang mengatakan ia adalah merupakan dewa surga, ada yang mengatakan bumi. Kita tidak dapat mengidentifikasi aspek apa daripada Indra ini, daripada alam ini. Tetapi buat kita melihat himne daripada himne dari Weda, ia memiliki kualitas dari surga, bumi, dan antariksa. Jadi sangat sulit sekali untuk menentukan di dalam 3 tingkatan ini, ia termasuk yang mana? Langit, bumi, ataupun antariksa. Tetapi pada umumnya, secara umum, jadi katakanlah di bumi itu terdapat badai yang sangat kuat sekali. Jadi ia adalah merupakan manifestasi daripada angin dan hujan di atmosfer dan badai. Dan aspek lain dari beliau adalah ketika ia hanya dipuja oleh Aryan yang datang ke India, bukan orang Aryan yang ke tempat lain-lain. Jadi itulah disebutkan Indra adalah dewa yang khusus untuk India. Jadi ketika mereka sampai ke India dan pergi ke daerah Punjab, sebelum saat itu, mungkin sebelum itu, dewanya adalah dewa matahari. Tetapi ketika mereka tiba di Punjab, India sangat panas sekali, bukan? Matahari sangat panas sekali, bukan? Dan karena sangat panas sekali, maka matahari itu tidak begitu baik. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kita perlu memuja dewa matahari, tapi ia menyiksa kita. Kita harus memilih dewa yang lain dan kurang memuja dewa matahari. Dan akhirnya objek pemujaan berubah. Ya, pada dewa-dewa yang bisa membawa hujan, angin, dan awan. Dan karena ia terlalu panas, sangat panas daerah itu, mereka mengalami kesulitan. Dan ketika ada yang bisa memberikan angin, hujan, dan awan, itu adalah satu kenyamanan atau kelegaan. Jadi, kekaguman mereka, kecintaan mereka, mereka berubah ke dewa hujan angin ini. Jadi itulah Indra memiliki status yang paling tinggi di antara dewa-dewa. Tetapi ia tidak ada, dia bukanlah dewa pada masa awalnya. Jadi kita sudah mengatakan bahwa dewa-dewa ada yang muncul di belakangan, bukan? Jadi ada orang yang ada dewa-dewa yang mereka orang Arya sembah sebelum datang ke dia, tetapi Indra adalah dewa yang disembah mungkin setelah mereka sampai di India. Jadi bagaimanapun juga Indra adalah dewa yang paling kuat. Dewa yang paling kuat itu adalah dewa Indra, dan Indra
Indra juga suka minum soma ataupun alkohol. Ia sangat kuat dan ia juga minum banyak alkohol. Semakin banyak ia minum alkohol, ia menjadi semakin kuat dan maka ia dapat menghancurkan segalanya. Dan kemudian bukan dari awal, ia suka minum, ia suka berperang. Kita berbicara tentang minum dan perang itu tidak bagus. Kalau kita berbicara tentang manusia, tentunya ini bukanlah karakter yang baik, bukan, tetapi ia sangat kuat sekali. Karena senjata yang ia pakai adalah kait, seperti kait, halilintar, dan sebagainya. Panah, petir. Dan ia mengendarai kereta emas yang ditarik oleh 2 kuda dan kelilingi oleh para Dewa Marut. Dewa Marut adalah sekelompok tentera pasukan dewa, pasukan perang dewa. Dan bersama-sama mereka akan mengalahkan Raja Iblis, Vritra. Demikian juga Indra menaklukkan semua Bavaria yang menaklukkan India. Kita mempunyai banyak cerita tentang dewa dan asura yang berperang. Pada saat di India, para Aryan dan di daerah itu, jadi pada saat orang Aryan itu tiba di sana, mereka sudah ada penduduk setempat yang gelap, bukan? Jadi itulah mungkin mereka terjadinya ide tentang dewa dan juga asura, bukan? Kita berpendapat dengan dewa itu ada di puncak Maumere dan kemudian asura ada di sisi lain. Itu mungkin saja ada. Mungkin saja itu juga berasal dari sejarah kuno India. Jadi bagaimanapun juga Dewa Indra secara bertahap ia menjadi semakin terpromosi dan ia menjadi Raja Dewa Indra. Pada dasarnya, Indra adalah dewa daripada badai angin. Ia adalah dewa perang, dewa pelindung. Kita sebut Dala di dalam Tibetan, dewa perang. Jadi dewa raja perang. Dan kemudian Indra menjadi semakin penting dan semakin penting di antara 3 dewa Wisnu, Shiva. Dia tidak ada di situ, tapi bagaimanapun juga Indra menjadi sangat penting sekali. Kita terus lanjut saja. Banyak sekali dewa-dewanya di sini. Dewa yang kedua adalah dewa Wayu ataupun dewa angin. Jadi ia juga berada di seksi komentari. Ia juga dikatakan mengendarai angin. Jadi ia adalah merupakan asisten daripada Indra. Jadi ia selalu bersama Aryan. Jadi Indra selalu berkura dan Wayu selalu bersamanya. Jadi fungsinya adalah untuk menyembuhkan penyakit orang dan memberikan umur panjang pada orang. Inilah fungsinya. Inilah Wayu. Dan berikutnya adalah Dewa Rudra. Rudra adalah dewa badai. Kita berbicara tentang angin dan hujan.
ketika badai, maka dewanya adalah dewa Rudra. Dan di dalam himne Vedic jarang sekali ada pujian untuk ia, dan kemudian dewa badai ini menjadi sangat penting sekali karena pada akhirnya ia menjadi dewa Mahaswara, salah satu dari 3 dewa besar India. Ya, awalnya bukanlah seperti itu. Akhirnya ia menjadi demikian. Kita berbicara tentang banyak sekali dewa-dewa menjadi Mahaswara, tetapi terutama adalah Rudra menjadi salah satu di dalamnya. Jadi ia adalah merupakan salah satu dari 3 dewa besar di India. Jadi dewa Rudra ini fiturnya, kualitasnya adalah ia mempunyai kekuatan untuk mengirimkan penyakit pada manusia dan hewan, tapi juga mampu untuk mengobati dan menyembuhkannya. Jadi agak complicated. Jadi ia juga yang mengirimkan dan ia juga yang mengobati. Jadi untuk alasan inilah satu sisi ia menyebabkan penyakit, satu sisi yang menyembuhkan. Jadi ia seperti badai yang sangat penting sekali, dan itulah sebabnya Rudra disebut Bhairava, yang menakutkan, karena ia sangat menakutkan. Bhairava. Itulah sebabnya ia disebut sebagai Mahabhairava, yang sangat menakutkan. Jadi ini adalah satu dewa yang sangat complicated. Ia satu sisi yang mempunyai belas asih untuk menyembuhkan penyakit, dan satu aspek yang lain adalah ia yang mencelakai manusia ataupun menciptakan bahaya bagi manusia. Jadi ini adalah dewa yang sangat sulit sekali. Bagaimanapun juga, akhirnya dewa ini menjadi dewa besar, Mahaswara. Jadi di awal Weda tidak ada demikian. Jadi ini adalah dewa di akhir. Nah, sekarang berikutnya adalah saya tak tahu waktunya berapa banyak lagi. Bagaimanapun juga saya akan berbicara tentang dewa bumi. Kita akan berbicara tentang 3 dewa bumi. Yang pertama adalah dewa Agni, dewa api. Yang kedua adalah dewa Soma. Yang ketiga adalah Dewi Prithvi. Mungkin sebutannya ada demikian. Jadi ini adalah dewa atau dewi dari bumi. Mungkin ala baiknya kita akan berbicarakannya besok, ya. Kita akan bicarakan besok. Kalau tidak akan terlalu banyak, terdapat sedemikian banyak dewa. Kalau saya membicarakan terlalu banyak, mungkin nggak gitu berguna. Jadi kita berbicara 4 dewa di surga, 3 di antariksa atau di antaranya, dan besok saya akan berbicara tentang dewa bumi, dan setelah pengenalan para dewa ini, di antara itu saya juga akan berbicara tentang Yama, Raja Kematian. Dan sesudah saya memperkenalkan semua itu, saya akan mulai membicarakan periode akhir. Tapi banyak sekali yang dapat kita ceritakan tentang Weda ini. Jadi, saya tidak tahu akan berapa hari saya akan berbicara tentang ini, dan setelah itu saya akan berbicara tentang periode Buddhis. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, Anda ingin membicarakan tentang Mahandra, bagaimana berbicara terus tentang Hindu?
tentang semua dewa-dewa Hindu dan tidak berbicara tentang mantra rahasia sama sekali. Kita bahkan tidak melihat satu kata pun tentang hal ini. Saya mengatakan demikian ini adalah supaya kita bisa memasuki pembahasan tentang mantra rahasia. Bila mana kita dapat memahami hal ini sedikit banyak, maka ketika kita berbicara tentang Buddhisme, terutama mantra rahasia, maka kita akan tahu, oh inilah yang sedang dibicarakan, ini yang sedang dibicarakan, maka kita akan memahami apa yang kita bicarakan. Oke, kita sampai di sini hari ini dan kita akan lanjutkan doa dedikasi.